Nama anggota kelompok Fadilah, Lukman, Okta, dan Vicky. Halo, sahabat pendengar. Selamat datang di podcast kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu Pancasila dan bagaimana Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia dapat membentuk profil pelajar Pancasila yang relevan dengan pendidikan. Abad ke-21, kita akan mendalami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat memberi arah pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan mewujudkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman. Jadi, simak terus ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari semangat gotong royong dan keberagaman. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai yang tidak hanya relevan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam pendidikan. Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia mencerminkan siapa kita sebagai bangsa yang menghargai keberagaman dan persatuan. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni meskipun berbeda-beda agama, budaya, dan suku. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam pendidikan, di mana setiap individu dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang. Pancasila juga merupakan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Identitas ini hadir dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai bangsa yang mengedepankan prinsip persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Begitu pula dalam pendidikan. Nilai-nilai ini perlu menjadi pedoman dalam mendidik generasi penerus bangsa. Sekarang, mari kita bahas bagaimana profil pelajar Pancasila berperan dalam pendidikan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi yang sangat relevan dengan tuntutan zaman. Dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah dasar dari karakter yang perlu ditanamkan dalam diri peserta didik sejak dini. Pendidikan abad ke-21 tidak hanya fokus pada penguasaan, keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan karakter yang kuat dan berbudi pekerti. Selanjutnya, dimensi berkebinekaan global sangat penting di tengah globalisasi ini. Pelajar yang memahami keberagaman budaya, etnis, dan agama akan lebih mudah beradaptasi dalam dunia yang semakin terhubung. Disinilah pentingnya pengajaran yang berbasis pada nilai kebinekaan, di mana setiap individu diajak untuk saling menghormati dan bekerja sama. Gotong royong, dimensi ketiga, juga menjadi ciri khas pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Abad ke-21 menuntut keterampilan kolaborasi dan nilai gotong royong, mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, dimensi mandiri mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pembelajaran dan perkembangan diri mereka sendiri. Pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar secara mandiri, menemukan solusi untuk masalah, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bernalar kritis dan kreatif adalah keterampilan yang semakin dibutuhkan di era digital ini. Pendidikan abad ke-21 harus mampu mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menciptakan inovasi. Keterampilan ini penting agar pelajar tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Dalam pendidikan abad ke-21, siswa harus ditempatkan sebagai pusat pembelajaran. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik mendorong pendekatan yang lebih personal dan relevan, di mana siswa diajak untuk aktif dalam proses belajar. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning memungkinkan siswa untuk mengatasi masalah nyata
bekerja sama dengan teman-temannya, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Pendekatan ini mengembangkan keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, yang semuanya sejalan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Teknologi juga memainkan peran penting. Di era digital ini, pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Siswa bisa mengakses berbagai sumber belajar melalui internet dan bahkan berkolaborasi dengan teman-teman dari belahan dunia lain. Namun, yang penting adalah penggunaan teknologi yang bijak agar siswa tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila seperti tanggung jawab, sopan santun, dan keadilan sosial. 4 Desember 8.47 Lukman, sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan panduan hidup yang relevan dalam membentuk pendidikan di abad ke-21 dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan. Kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yang mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh. Semoga podcast kali ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya Pancasila dalam pendidikan kita. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.